Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Khatamul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau ini hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah senantiasa merahmati ana dan antum semuanya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pokok landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala anhu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita telah sampai pada perkataan muallif rahimahullahu taala anhu, yang mana muallif membawakan firman Allah tabaraka wa taala. Qala muallif rahimahullah wad dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Muallif rahimahullahu ta'ala anhu membawakan surah yang sangat mulia dalam Al-Quranul Karim, surah yang insyaallah kita semua telah menghafalnya, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala rahmat. Dan surah ini adalah surah yang sering sekali kita bacakan, sering sekali kita dengar. Bahkan ana yakin tidak hanya orang-orang yang dewasa di antara kita, akan tapi anak-anak pun telah banyak menghafal surah yang mulia ini. Dan surah ini, surah Al-Asr, dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu sebagai dalil dari 4 perkara yang beliau sampaikan tentang pentingnya ilmu, amal, dakwah dan sabar. Surah yang terdiri dari 3 ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Allah tabaraka wa taala berfirman wal 'asr, demi masa. Di sini Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa taala bersumpah demi masa. Dan Allah tabaraka wa taala bersumpah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kadang Allah tabaraka wa taala bersumpah demi matahari, demi bulan, demi langit. Dan kali ini Allah tabaraka wa taala bersumpah demi masa. Dan ini terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Allah tidak ditanya, kita yang ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah
kecuali hanya dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Tadi kita katakan Allah bebas, terserah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Rabb. Adapun kita sebagai makhluk, maka untuk sumpah ini dibatasi. Dibatasi sumpahnya hanya dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kita katakan wallah, demi Allah, billah. Ya, demi Allah. Sumpah seorang makhluk hanya dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan dalam ayat yang mulia ini, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Sungguh manusia, al-insan, manusia, maksudnya al-insan yakni an-nas, seluruh manusia, seluruhnya. Allah katakan seluruh manusia, baik itu orang kaya, yang muda, pejabat, rakyat, seluruh manusia lafi husrin, sungguh-sungguh dalam keadaan merugi, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang merasa manusia masuk dalam cakupan ayat ini secara global, secara umum. Secara umum dikatakan semua manusia merugi. Semua manusia merugi. Kemudian dikecualikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali, kata Allah tabaraka wa ta'ala, illa, jadi di antara mereka ada orang yang keluar dari keumuman ini. Tadi umum, semua manusia merugi. Ada yang dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, takhsis, dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada istisna, pengecualian di sini. Siapa orang-orang yang selamat dari kerugian tersebut? Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Yang pertama, kata Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang terselamatkan dari kerugian ini adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah kelompok pertama, orang yang terselamatkan dari golongan manusia tadi yang dia tidak masuk kategori orang yang merugi. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian golongan yang kedua dari orang-orang yang terselamatkan, yang dia tidak termasuk oleh orang-orang yang merugi ini, adalah orang-orang yang wa'amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Ini orang yang tidak juga merugi setelah orang-orang yang beriman tadi yang pertama. Yang pertama orang-orang yang beriman, kedua orang-orang yang beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, yaitu orang-orang yang mereka saling menasihati antara sesama mereka dengan kebenaran, saling memberikan nasihat, ini al-haq, ini kebenaran, ini yang batil, saling menasihati. Kemudian yang keempat, kata Allah tabaraka wa ta'ala, watawasau bis sabri, dan mereka, yaitu orang-orang yang saling menasihatkan dalam kesabaran. Dia saling mengingatkan dalam kesabaran,
sabar dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diingatkan kita belajar jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala butuh yang namanya kesabaran. Ya, sabar belajar. Kita meninggalkan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala butuh yang namanya kesabaran. Ingatkan saudaranya, sabar terhadap maksiat, sabar. Begitu juga kita melakukan amal soleh. Kita sholat butuh sabar. Kita puasa, zakat, haji, segala bentuk ibadah butuh yang namanya kesabaran. Ingatkan, saling mengingatkan, sabar akhi. Jangan buru-buru sholatnya, sabar. Ya, baca Al-Quran, sabar. Jangan ingin tergesa-gesa melantunkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan tergesa-gesa, sabar. Sabar ketika menghadapi ujian, mendapatkan musibah, ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diingatkan saudaranya ketika mendapatkan musibah, ya sabar. Sewaktu saudaranya mendapatkan cercaan, hinaan dalam berdakwah, dalam mempertahankan kebenaran, diingatkan sabar, sabar. Sebagaimana dahulu para nabi dan rasul bersabar, kita juga harus bersabar. Ingatkan, sabar. Dan jangan takut. Ya, Ustaz, nanti ana mengingatkan saudara kita yang sedang tertimpa musibah, ya dia marah-marah sama ana. Ya itu juga sabar kalau seperti itu. Ya kita mengingatkan agar orang itu bersabar, dan kita juga bersabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Dan ini adalah orang yang tidak merugi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatikanlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu, yaitu kelompok pertama tadi dari orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Secara umum orang-orang yang merugi ini manusia semuanya merugi nih, semuanya. Kemudian dikecualikan, diambil orang-orang yang beriman, diambil lagi orang-orang yang beramal soleh, diambil lagi orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran, kemudian diambil lagi orang yang mengingatkan dalam kesabaran. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin orang ini bisa beriman, tidak mungkin dia bisa beriman kecuali sebelum iman ini ada yang namanya ilmu. Tidak mungkin orang bisa mempercayai, meyakini sesuatu sebelum dia mengilmuinya. Contoh misalnya, antum percaya enggak ada yang namanya Ka'bah? Saya, Ustaz. Kenapa? Ya, saya pernah melihat, bahkan saya pernah megang. Ya, saya percaya, artinya saya telah berilmu. Makanya saya beriman, mengimaninya, meyakininya. Ya, karena saya, kenapa bisa ada iman? Karena didahului oleh ilmu. Dan tidak mungkin orang bisa beriman terhadap sesuatu apabila tidak didahului dengan adanya ilmu. Maka begitu juga jamaah yang dimiliki Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana seseorang bisa beriman kepada Allah Rabbul Alamin, beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia tidak mengenal Allah? Bagaimana dia bisa beriman kepada Allah? Bagaimana dia bisa bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang rizkinya, tentang kebahagiaannya? Bagaimana dia bisa bertawakal kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Maka butuh yang namanya ilmu agar muncul keimanan. Begitu juga bagaimana seorang bisa beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia bisa menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwahnya, sebagai contohnya, kalau dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana mulianya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana sirah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak akan muncul keimanan tersebut. Ya, tidak akan muncul keimanan kalau tidak didahului dengan ilmu. Oleh karena itu, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik. Ketahuilah bahwasanya di antara makna dari firman Allah tabaraka wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman di sini, yang dikecualikan mereka ini dari orang-orang yang merugi. Di sini terdapat penekanan, anjuran seorang untuk berilmu, untuk belajar. Karena ini landasannya, agar menjadi orang yang beriman, maka harus memiliki ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Dan orang tidak bisa memiliki ilmu kalau dia tidak belajar. Ya, kalau tidak belajar tidak bisa memiliki ilmu. Bukankah Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Quran surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dan kalian tidak mengetahui sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah tabaraka wa taala menjadikan kalian bisa melihat, mendengar, dan memiliki hati agar kalian bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kita semua jamaah dengan Allah tabaraka wa taala dilahirkan dalam keadaan jahil, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu sedikit pun, apapun kita tidak tahu apa-apa, jahil. Makanya kita diperintahkan untuk belajar menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut akan mengangkat kejahilan dari diri kita. Makanya dikatakan ilmu bita'allum, ilmu itu dapat dengan belajar. Ya, tidak ada cerita ilmu didapat dengan bertapa, tidak ada. Ya, bertapa di atas tempat tidur gitu ya, kemudian jadi pintar. Mau ujian bertapa dulu nih, semedi dulu di sakan gitu ya. Ya, malas-malasan disakan, ya di atas tempat tidurnya, ya, mau jadi pintar. Ini mimpi. Ya, tidak mungkin. Ya, kita lihat bagaimana ya para ulama, mereka mendapatkan ilmu ini dengan apa? Dengan perjuangan. Ya, dengan perjuangan. Tidak dengan bermalas-malasan. Ya, di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan di antaranya adalah anjuran seorang untuk mencapai derajat iman adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan wa amilus solihat. Ya, kemudian orang yang beramal soleh. Ini adalah dalil wajibnya beramal. Dalil wajibnya beramal. Karena ilmu jamaah dengan Allah tabaraka wa taala tidak dikatakan ilmu itu ilmu kecuali apabila diamalkan. Iya.
Seorang apabila dia mengetahui, oh solat itu wajib, tapi dia tidak solat, ini bukan alim, ini jahil. Ini jahil, orang bodoh. Walaupun dia tahu solat itu hukumnya wajib, ya solat yang 5, tapi dia tidak solat, tidak dikatakan orang ini orang alim nih, tidak. Ini orang jahil. Dia mengetahui bagaimana keutamaan solat malam, dia tidak solat malam, tidak dikatakan dia orang yang alim, ini orang jahil. Ya, Ustaz kan dia tahu ini bukan ilmu tapi sakofah, pengetahuan. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berdoa jamaah dengan Allah Taala, minta kepada Allah Rabbul Alamin agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yang dengan ilmu tersebut menambah rasa takut kita kepada Allah Taala. Allah Taala mengatakan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di sini mengindikasikan kepada kita bahwasanya ilmu yang benar adalah ilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah Taala. Artinya makin dia belajar, makin dia menuntut ilmu, bukan makin sombong, tapi menjadikan orang makin tawadu, makin takut dengan Rabbul Alamin, makin takut dengan Allah Taala. Jadi orang yang berilmu itu jamaah yang milik Allah Taala. Barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya orang yang berilmu bukan orang yang dia paling banyak hafalannya, bukan. Hafal banyak nih kitab-kitab ini, hafal, subhanallah. Ini nikmat dari Allah Taala, rizki. Tapi bukan sampai di sini ilmu tersebut. Bukan orang berilmu itu orang yang kalau ceramah, subhanallah, pandai dia ngomong, banyak orang yang dengarkan. Oh itu alim itu. Kenapa? Tahu dari mana dia alim? Itu kalau dia kajian, subhanallah, ya ramai orang yang ikut, gitu ya. Yang dengarkan ramai. Ya. Bukan ini yang menjadi tolak ukurnya. Bukan ini yang menjadi landasan bahwasanya orang ini dikatakan berilmu. Ya kalau gitu orang yang konser musik itu banyak ilmunya tuh. Subhanallah, satu stadion penuh. Ya kan? Kalau patokan orang berilmu itu adalah yang jamaahnya ramai. Akan tapi siapa orang yang berilmu? Orang yang dia takut kepada Allah Taala. Dia jaga benar-benar lisannya, ini benar tidak yang dia sampaikan. Dia berhati-hati dalam menyampaikan, berhati-hati dalam berfatwa. Kita lihat manusia pada hari sangat bermudah-mudahan. Oh ini halal, ini haram. Subhanallah, para ulama dahulu takut sekali dalam berfatwa. Ya. Ini alim, ini alim. Bukan mereka yang terobsesi gitu kan, ingin berlomba-lomba tampil di muka umum, menunjukkan ini saya banyak hafalnya, sudah hafal Sahih Bukhari, sudah hafal Sahih Muslim. Ya ini alhamdulillah nikmat dari Allah Taala. Ya, tapi tidaklah dia ini dikatakan berilmu kecuali dia telah menjadikan apa yang dia pelajari tadi menjadi rasa takut dia kepada Allah Taala. Ya, dan ini yang ana wasiatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Taala, takut dengan Allah Taala. Ya, jangan sembarangan. Oh, subhanallah, harus tampil, ya, harus maju di depan gitu kan. Enggak, akhi. Perhatikan benar, ya Allah, anak takut nih. Makin takut antum pada Allah Taala, makin berhasil kami guru-guru antum dalam membimbing antum. Karena inilah para ulama, gitu ya. Para ulama mereka takut kepada Allah Taala. Ya, bukan seperti para juhala gitu kan, yang mereka haus akan popularitas, ya, haus akan banyaknya massa yang mengikuti mereka lah. Ya. Wa amilus solihat, yaitu orang yang mereka beramal soleh. Ya, beramal soleh ini merupakan dalil wajibnya seorang yang telah mengilmui
mendapatkan hidayatul bayan, hidayatul irsyad, mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengetahui dalil suatu perkara. Untuk apa? Untuk step selanjutnya adalah mengamalkan apa yang telah dia ketahui tersebut. Ini adalah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan dars kita. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa tawasau bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Para ulama menjelaskan wa tawasau bil haqqi ini adalah di antara dalil tentang wajibnya berdakwah. Wajibnya berdakwah, saling mengingatkan di atas kebenaran. Seorang yang dia saling berwasiat, saling menasihati satu dengan yang lainnya untuk berilmu, untuk beramal saleh. Ini adalah hakikat dari dakwah ilallah. Dia mengajak manusia untuk berilmu, bukan taklid, bukan. Makanya Ahlus Sunnah senantiasa mengajarkan manusia dengan apa? Dengan dalil. Sewaktu mengerjakan suatu amalan harus jelas dalilnya. Ini loh dalilnya. Kerjakan. Kenapa? Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan hujjah kalian, dalilnya mana apabila kalian benar. Ya, ini dalilnya. Sampaikan kepada manusia. Makanya dakwah yang benar adalah mengajak manusia untuk apa? Untuk berilmu, beramal dengan dasar apa? Dengan dasar ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan. Bukan hanya yang penting beramal, yang penting banyak-banyakan amal, bukan. Tapi bagaimana amal itu dapat benar, dapat bersesuaian dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar amal ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang akan dihisab, dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suatu amal itu bukan karena banyak-banyaknya saja, akan tapi amal itu bagaimana dia bersesuaian dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Amalan itu bagus, benar. Dan ini butuh yang namanya ilmu. Butuh yang namanya ilmu. Dan dakwah adalah mengajak manusia untuk berilmu, mengilmui tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala beserta konsekuensinya, mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan konsekuensi mengilmui tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini adalah apa? Dakwah ilallah. Kemudian mengajak manusia untuk beramal soleh, mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Islam yang pure, yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Islam yang diamalkan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendapatkan pembelajaran langsung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, orang-orang ahlul bidah itu mereka tidak mau menisbatkan diri mereka dengan manhaj salaf. Kenapa? Karena mereka tidak ada pendahulu mereka dalam amal soleh tersebut. Tidak ada pendahulunya. Mereka mengerjakan amal ini, suatu amalan A,
Tanya siapa salaf kalian? Maka tidak ada. Ujung-ujung nanti salaf mereka siapa? Syiah gitu ya. Ya ujung-ujung salafnya nanti Khawarij, ya Qadariyah, Mu'tazilah. Kalau ditarik salaf mereka ke sana nanti. Makanya mereka tidak mau menisbatkan diri mereka kepada manhaj salaf. Karena apa? Karena tidak ada salafnya. Tidak ada salafus saleh yang menjadi pendahulu mereka dalam amalan tersebut. Ya ini dakwah mengajak manusia kepada Islam yang hak, mengajak pada agama Allah Taala, bukan mengajak ke kelompok, bukan mengajak pada suatu golongan, kepada suatu partai tertentu. La wallah. Dakwah mengajak manusia kepada Allah Taala. Kita mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah, kembali menegakkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kalian ikuti jalan ini, jalan yang benar, maka kalian akan selamat sebagaimana mereka mengikuti bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang tidak mengikuti bahtera Nabi Nuh, maka mereka akan celaka. Inilah dakwah, kita mengajak manusia untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah. Landasannya apa? Cinta kepada mereka. Kita ingin saudara-saudara kita merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Bagaimana indahnya beramal sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal saleh. Ya, dengan ilmu. Makanya dakwah. Siang malam dakwah. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Lihat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah siang dan malam, lailan wa nahara. Ini menunjukkan bagaimana cinta Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Siang malam dakwah, ngajak kepada mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang mengikuti bahtera Nuh alaihi salatu wassalam. Tidak sampai satu kapal. Padahal dakwahnya berapa lama jamaah? Mereka Allah tabaraka wa ta'ala 950 tahun berdakwah. Bagaimana gigihnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita terkadang baru dakwah ya 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Udah ya Allah, start. Ya. Abi anak itu susah Ustaz. Susah sekali dia menerima kebenaran. Udah antum sampaikan kebenaran, sudah. Berapa lama? Udah 1 tahun udah dakwah. Ya Allah, baru 1 tahun gitu. Baru 1 tahun kemudian ingin hasil yang ekstra. Lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya. Apakah istrinya beriman? Jawabannya tidak. Anaknya enggak juga. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, hidayah taufik. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala sajalah yang memberikan hidayah tersebut kepada yang Dia kehendaki. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan kepada manusia. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik. Kita lihat bagaimana paman Nabi, ya, Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Padahal bagaimana sayang dan cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap pamannya tersebut. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, istrinya mati dalam keadaan kafir. Anaknya juga seperti itu. Jangan dikatakan mereka tidak dakwah. Mereka dakwah. Ini Nabi dan Rasulullah, utusan Allah, manusia yang terbaik. Dakwahnya udah luar biasa. Tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tugas kita hanya berdakwah. Dakwah apa yang disampaikan? Ilmu amal. Ilmu amal.
Ya, kita berupaya Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah taufik tersebut. Sembari kita doakan ya agar mereka mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah tabaraka wa taala. Ini dakwah jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya, wa tawassaw bil haqqi, ini adalah dalil ya untuk berdakwah ya, dalil wajibnya berdakwah. Kemudian yang terakhir, wa tawassaw bis sabri, saling berwasiat terhadap kesabaran. Ya, saling wasiat kesabaran. Ya, menuntut ilmu kita katakan tadi, ilmu belajar butuh sabar. Ya, butuh sabar. Kita lihat para ulama belajar puluhan tahun. Ya, puluhan tahun, subhanallah. Kita kadang baru kajian setengah jam udah malas. Kajian setengah jam aja, catat malas gitu ya. Ya kalau ke Imam Bukhari sekali dengar langsung hafal. Ini baru habis kajian yang catat udah nyatat itu aja lupa gitu ya. Ini catat padahal. Ya. Makanya butuh sabar. Ya. Mau pergi belajar untuk ilmu butuh perjuangan. Ya. Baru mau keluar, aduh subhanallah hujan gitu ya. Udahlah buka YouTube aja gitu ya. Ya. Ini butuh sabar untuk ilmu ya, belajar. Beramal juga butuh sabar. Dakwah juga butuh sabar. Semua butuh kesabaran. Wa tawassaw bis sabri. Dan ini adalah kata muallif dalil dari perkara yang keempat, as-sabru alal adza fihi, yaitu bersabar terhadap gangguan-gangguan dalam rintangan-rintangan, baik itu sabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam mendakwahkannya. Dan ini adalah dalil yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu tentang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala membawakan ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, kalaulah Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hujjah lain kepada makhluk-makhluknya kecuali hanya surah ini saja, maka niscaya telah mencukupi, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya Muhammad bin Idris, dan beliau adalah salah satu imam dari imam yang 4 yang masyhur di telinga kaum muslimin. Dan beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hujjah yang lain kepada makhluknya kecuali surah Al-Asr ini, lakafathum, niscaya telah mencukupkan bagi mereka. Kok bisa cukup, Ustaz? Kenapa? Imam Syafi'i seorang alim besar, imam mazhab, dikenal oleh kaum muslimin kecerdasannya masyhur, bisa mengatakan seperti ini. Padahal Al-Quranul Karim ini ada 114 surah, dan ini surah Al-Asr cuma 1 saja. Kok bisa mencukupi? Maka dijelaskan oleh para ulama, hal ini dikarenakan dalam surah Al-Asr ini, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala, di dalamnya terdapat pondasi-pondasi pokok. Dalam surah Al-Asr ini terdapat pondasi-pondasi pokok, di antaranya ada kewajiban untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu mencakup segala perkara.
menuntut ilmu tentang tauhid kepada Allah, menuntut ilmu tentang bahayanya kesyirikan, menuntut ilmu tentang keutamaan sunnah Nabi, menuntut ilmu tentang bahayanya bid'ah, menuntut ilmu tentang halal, tentang haram. Terdapat dalam surah ini keutamaan untuk menuntut ilmu. Kemudian ada pula dalam surah ini anjuran untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan rukun iman, rukun Islam, salat, zakat, haji. Kemudian di dalam ayat ini, dalam surah ini juga terdapat dakwah ilallah, mengajak manusia untuk berdakwah setelah memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu. Kemudian dalam surah ini juga disebutkan tentang pentingnya kesabaran, baik itu sabar dalam belajar ilmu, dalam mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Dan ini semuanya adalah pondasi yang mana apabila dia dipahami oleh seorang muslim, seorang muslimah, maka sudah cukup bagi dirinya. Kalau dia benar-benar paham, maka cukup baginya. Ya. Dan di dalamnya terdapat hujjah. Seandainya Allah Taala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surah Al-Asr ini, niscaya ini sudah cukup bagi mereka, yaitu untuk mendorong mereka mempelajari ilmu agama, untuk beramal saleh, untuk mendakwahkannya dan bersabar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga membawakan ucapan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Ismail, seorang muhaddis terkemuka. Semua kita mengenal nama ini, Imam Bukhari, yang memiliki karya yang luar biasa fenomenal, Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini merupakan kitab yang paling sahih kata para ulama setelah Al-Quranul Karim. Sahih Bukhari. Dan beliau rahimahullah meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Wa qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab sebelum berkata dan beramal, kata Imam Bukhari. Wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Dan dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa-dosa kalian. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu ingin menyampaikan kepada kita dalam kitabnya, dan di sana terdapat bab-bab, ya, ada bab alif, ba, dan seterusnya. Dan di antara bab yang beliau sebutkan adalah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahwasanya ilmu itu, mengilmui sesuatu itu harus dilakukan oleh seseorang sebelum dia berucap dan beramal. Artinya seorang jamaah melihat Allah Taala, sebelum dia mengucapkan suatu perkara, hendaklah dia mengilmui apa yang akan dia ucapkan tersebut. Begitu juga seorang yang sebelum dia melakukan suatu amalan, hendaklah dia mengetahui dan mengilmui amalan yang akan dia kerjakan.
Ya, ini yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau rahimahullah mendorong kepada kaum muslimin sebelum mengucapkan dan beramal ibadah, hendaklah memiliki sesuatu yang disebut dengan ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Makanya agama Islamnya agama yang ilmiah, jamaah milik Allah Taala. Ilmiah sekali. Ya, harus ada dasar, harus ada landasan dalam amal tersebut. Kita harus kritis dalam agama. Dalam agama harus kritis. Apalagi terhadap amalan, terhadap halal haram. Harus kritis, harus jelas. Kalian sewaktu memerintahkan kepada kami mengerjakan suatu amalan, apa nih dalilnya? Kalau ada dalil dan dalil ini benar datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka tugas kita mengerjakan amalan tersebut. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, kita amalkan kalau jelas ada dalilnya. Kalau tidak ada, ya udah kita tinggalkan. Karena Nabi yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Makanya harus ada dalil dalam suatu amalan tersebut. Ya, harus ada dalil. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di sini membawakan firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah taala. Kemudian mohonlah ampunan kepada Allah taala. Ya, di sini fa'lam didahului dengan fa'lam. Ya, dorongan untuk mengilmui, mengetahui, fa'lam, ketahuilah. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita tidak mengilmui? Ya, harus belajar, ketahuilah, pelajarilah gitu ya. Pelajarilah. Kemudian setelah itu baru ya mohon ampun kepada Allah taala, baru beramal, istighfar. Tapi harus mengetahui dulu. Ya, di sini dalil ini yang digunakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala anhu, yang mana beliau ingin menyampaikan pentingnya ilmu sebelum amal. Dan ini yang harus kita jadikan pondasi kita, ya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah taala memulai ya ilmu, ya memulai dengan ilmu qoblal qauli wal amal, sebelum mengucapkan sesuatu dan mengamalkannya. Dan inilah yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab ini. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana cara mencari guru yang benar. Barakallahu fikum. Fik barakallah. Baik. Mencari guru, jamaah milik Allah taala, khususnya dalam masalah agama, kita harus benar-benar selektif. Harus benar-benar selektif. Kenapa? Karena ilmu adalah agama kita. Karena ilmu adalah agama kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, perhatikan dengan benar kepada siapa kalian belajar, kepada siapa kalian mengambil ilmu. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, bagaimana cara untuk kita dapat mengetahui ini Ustaz benar tidak pemahamannya, benar tidak manhajnya? Caranya adalah dengan pertama melihat isi dakwahnya.
Ya, bagaimana dakwahnya? Apakah yang disampaikan bersesuaian dengan kalamullah, dengan Al-Quranul Karim, bersesuaian dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada tidak salafnya dalam amalan yang dia sampaikan? Dia juga bagaimana dakwahnya, bagaimana manhaj dakwah orang ini yang ingin kita belajar darinya. Apakah dakwahnya mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tidak? Apakah dia mendakwahkan manusia mengajak kepada agama Islam atau mengajak kepada golongan tertentu? Kemudian kita lihat juga siapa teman-temannya. Ya, siapa teman-teman ustadz tersebut? Karena apa? Almar'u ala dini khalili. Seorang itu adalah tergantung dari khalilnya, teman-teman dekatnya. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana manhaj, bagaimana agama orang tersebut, lihat dengan siapa dia bergaul. Lihat siapa teman-temannya. Oh, ini subhanallah, ya teman-temannya adalah dai-dai ahlus sunnah. Kemudian juga direkomendasikan sama ustadz-ustadz ahlus sunnah. Ya udah, ambil ilmu darinya. Kalau tidak, ya maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena tadi dalam menuntut ilmu kita harus benar, jangan sampai salah dan sembarangan dalam menuntut ilmu. Taib. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh belajar ilmu kalam? Jawabannya tidak boleh ya. Bahkan termasuk ilmu antum tidak belajar ilmu kalam. Ya, tinggalkan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Pelajari tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajari tentang kesyirikan, tentang sunnah. Ya, ini insyaallah lebih utama. Kemudian yang ketiga, Ustaz, apakah harus pandai berretorika lebih dahulu sebelum menyampaikan ilmu? Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaannya, apakah harus pandai berretorika dalam menyampaikan ilmu gitu ya? Ya, kita katakan jamaah milik Allah tabaraka wa taala, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Kita diperintahkan yang paling pertama adalah kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ini yang pertama. Kita belajar, ya, belajar tauhid, belajar sunnah Nabi, belajar agama Islam, belajar dulu. Setelah belajar, kita niatkan untuk belajar ini apa? Untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Ya. Setelah kita belajar, kita mengetahui, kita amalkan. Ya, setelah amalkan, kita dakwahkan. Ya, dakwah kita sampaikan. Siapa yang kita dakwahkan? Ya, apakah yang kita langsung, yang namanya dakwah itu harus di mimbar, didengarkan oleh jutaan manusia? Ya, tidak. Ya, tidak. Orang yang paling berhak untuk kita dakwahkan adalah orang-orang dekat kita terlebih dahulu, keluarga kita. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kita sampaikan hujjah, untuk kita sampaikan dakwah. Ya, dakwah sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada saudara kita. Niatkan untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan dari diri mereka. Sampaikan apa yang kita fahami dari ilmu yang hak ini, dari kebenaran, dari yang paling penting terlebih dahulu, yaitu apa? Tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang paling urgen, yang paling penting sekali. Apakah butuh ilmu dalam dakwah? Jawabannya butuh ilmu. Butuh ilmu. Ya, bagaimana kita diperintahkan
untuk dakwah bil hikmah, dengan hikmah. Ya, makanya nanti ada fikih dakwah. Tapi tadi ya sebenarnya kita katakan ini ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ya kalau kita mau dakwah kepada saudara kita, atau punya adik, mau dakwah kepada adik, ya kan kita paham nih bagaimana urufnya, bagaimana kebiasaan saudara kita, bagaimana kebiasaan orang tua kita. Kita tahu cara bicara seperti apa, kita bahkan sudah kenal dari kecil gitu ya, dengan orang-orang dekat kita. Ya silakan sampaikan kebenaran tersebut dengan hikmah, pelan-pelan, sabar sambil memohon pertolongan dari Allah Taala. Ya, tetap perhatikan bagaimana kita menyampaikan, dan ingat jamaah milik Allah Taala, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan ini lebih afsah, lebih fasih, lebih berbekas di hati seseorang dibandingkan dakwah bil lisan. Dakwah bil hal, dakwah dengan amalan. Antum tunjukkan, ini loh saya setelah mengaji sunnah, setelah mengaji tauhid, tunjukkan dengan apa? Dengan amalan. Bagaimana akhlak kita, yang dahulu kita keras, sekarang subhanallah penuh kelembutan. Yang awalnya pelit, bin medit gitu ya, sekarang jadi dermawan. Yang dulunya susah, ingin berbuat baik, senyum aja ndak mau sama manusia, sama orang susah, ya sekarang subhanallah ya senyum apabila ketemu dengan saudaranya muslim. Dia perhatikan akhlaknya, perhatikan adabnya. Ini yang anak katakan dengan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, dan ini lebih mengena di hati-hati mereka, mengalahkan puluhan bahkan ratusan dalil yang antum sampaikan. Kita tunjukkan sekarang alhamdulillah setelah saya ngaji tauhid, ngaji sunnah, semangatnya ke masjid subhanallah, tutur katanya subhanallah beda, adabnya beda ya. Kepada orang tua hormat subhanallah, kepada temannya subhanallah bagus akhlaknya. Tunjukkan ya, ini yang lebih utama, mengalahkan ratusan ceramah gitu ya, ratusan ceramah, cara retorika berbicara ya. Dakwah bil hal dengan amalan. Wallahu ta'ala alam. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Taala berikan kepada kita taufik untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilhi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarrin ma 'adza anhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.